Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, seperti yang sudah kita rencanakan bersama Pak ya, bahwa Pak Amin dengan saya nanti akan melaksanakan observasi di kelas Pak ya. Nah sebelum kita observasi nanti ada beberapa pertanyaan Pak sebelum kita observasi di kelas. Nanti Bapak bisa jawab dengan apa yang Bapak ingin sampaikan. Oke. Baik Pak, untuk observasi nanti Bapak ingin di bagian mana yang ingin saya bantu untuk dikembangkan? Untuk bagian yang ingin dikembangkan itu untuk proses pembelajaran berdiferensiasi. Di proses pembelajaran berdiferensiasi Iya. ya. Nanti intinya nanti untuk pembelajarannya Pak Mim akan mencoba mengeksplor ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Itu yang akan saya amati Pak ya. Iya. Bagaimana sih Bapak menilai tentang yang akan diamati? Untuk proses pembelajaran berdiferensiasi itu ya sangat penting ya bagi siswa maupun guru untuk menentukan profil belajar siswa dan minat siswa. Nah, belajarnya lebih mudah dengan cara apa? Ada yang membaca, ada yang melihat video maupun mendengarkan penjelasan dari guru. Untuk kegiatan nanti observasi apa sih harapan Pak Mim dari proses observasi? Nah, dari proses observasi ini harapannya nanti dalam proses pembelajaran itu siswa dapat menemukan cara belajar yang optimal sehingga menghasilkan hasil yang maksimal Sesuai yang diharapkan. Ya, terima kasih Pak. Nanti Pak Mim bisa persiapan untuk nanti ke kelas. Nanti siap Pak ya? Oh iya, siap Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillah ya, masih dalam keadaan sehat dan bahagia semua ya. Ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, ini saya absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran pada hari ini. Kelas 10 KM2. Anis Lintang Alfi Sejan hadir Pak. Aulia Anggraini, Pagi dok. Amelia Luciana, Rizka Aulia. Yang tidak berangkat dua anak tadi ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu interaksi sosial. Nah, dimana interaksi sosial ini juga sudah biasa kita lakukan ya. Kalau kalian misalkan berkomunikasi dengan teman sebangku kalian, ngobrol sama teman itu sudah termasuk interaksi sosial. Nah, dalam proses pembelajaran antara guru dengan murid itu juga termasuk interaksi sosial. Pun kalau kalian melakukan atau mengerjakan tugas kelompok, nah itu sudah termasuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial macamnya ada banyak. Ada yang membangun atau interaksi sosial asosiatif dan ada yang merugikan atau interaksi sosial disosiatif. Interaksi sosial asosiatif atau yang membangun itu contohnya adalah tadi kalau kalian misalkan bekerja sama mengerjakan tugas kelompok ya, tugas kelompok. Nah, bukan bekerja sama mengerjakan ulangan. Itu termasuk ke dalam kecurangan. Nah, untuk yang interaksi sosial disosiatif berarti sifatnya adalah tidak membangun atau bersifat negatif. Contohnya kalau kalian bertanding sepak bola, nah, di situ kalau tim kalian kalah lalu berkelahi, itu adalah contoh dari interaksi sosial disosiatif. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, nah,
tentang interaksi sosial, kalian tujuannya adalah menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, jadi setelah melakukan pembelajaran pada pagi ini, kalian diharapkan mampu menguasai atau menjelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial yang meliputi mengidentifikasi proses interaksi sosial asosiatif dan mengidentifikasi proses interaksi sosial disosiatif. Di mana proses atau interaksi sosial ini pengertiannya ya adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu atau lebih ya, ada dua individu, kata kuncinya adalah timbal balik. Jadi ada stimulus dan ada respon. Kalian kalau menyapa teman ya, hey, kan jawab hello, tadi ada hubungan timbal balik, itu baru namanya adalah interaksi sosial. Kalau kalian ngecek gebetan kalian selamat pagi tapi tidak dibalas, itu bukan namanya interaksi sosial, karena tidak ada timbal balik. Jadi syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya hubungan timbal balik dalam komunikasi, ada stimulus dan ada respon. Untuk lebih memahami materi ini, kalian tentunya proses belajarnya masing-masing itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih paham membaca ya, dalam bentuk tulisan bacaan, ada yang lebih paham kalau misalkan mendengarkan, ada yang lebih paham kalau misalkan kalian melihat video atau gambar yang berjalan. Ada pula yang gabungan dari video dan audio, ada suara dan ada gambarnya. Maka dari itu kami di sini menyiapkan ada beberapa materi yang sudah berbeda sesuai kebutuhan kalian. Tinggal kalian nanti sukanya yang mana. Kalau misalkan kalian lebih suka untuk membaca, silakan dibuka bacaan nanti yang saya kirimkan. Kalau kalian lebih suka mendengarkan video, ada videonya. Dari situ kalian coba pahami. Nah, kalau tidak sudah selesai, kalian ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa ditanyakan. Kalaupun sudah paham, nah, nanti ilmu atau materi yang terserap apa aja itu kalian ya, nanti dikonfirmasikan, gitu ya. Untuk bisa dilihat video yang saya berikan atau gambar. Silakan dibaca terlebih dahulu. Kalau ada video bisa menggunakan headset ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, interaksi ada tadi dari materi yang sudah diberikan. Nah, ini pengertiannya. Nah, tadi juga sudah dibahas, yaitu ada yang namanya timbal. Terus juga ada yang namanya komunikasi ya.
stimulus dulu baru respon. Terus ada yang namanya syarat terjadinya komunikasi. Yang pertama yaitu adanya kontak sosial atau kontak antara dua individu atau lebih. Jadi interaksi sosial tidak bisa dilakukan secara mandiri. Kalian bicara sama tembok itu bukan interaksi sosial ya, harus ada lawan bicaranya. Terus ada yang namanya komunikasi. Setelah itu interaksi sosial ada faktor yang mendorong. Nah, interaksi sosial faktor terus kalau interaksi sosial disosiatif, yang pertama adalah persaingan. Kompetisi ya, berarti ini jelas ada kompetisi atau persaingan antara dua individu atau dua kelompok ya. Kalau sekarang itu musimnya Mobile Legends ya, berarti ada tim A dan tim B, tim merah dan tim biru. Nah itu di MPL, itu namanya persaingan atau kompetisi. Yang kedua ada yang namanya kontravensi. Pengertiannya di antara persaingan dan pertentangan. Nah, ini contohnya ini. Misalkan kalau kalian melakukan diskusi kelas, ya, pasti kan ada ide dari si A, si B, dan si C. Apabila individu C itu melakukan dalam diskusi kelas itu ada yang usul atau memberi masukan tetapi tidak sesuai dengan keinginan pada umumnya atau kelompok yang lebih besar. Nah, itu namanya kontraversi. Jadi antara individu ya, kalau kalian melakukan diskusi ada yang tidak setuju tetapi tidak sampai menimbulkan konflik, itu namanya kontraversi. Terus yang ketiga ada namanya pertentangan atau konflik. Ini contohnya adalah peperangan memperebutkan daerah kekuasaan ya. Contohnya ya di Palestina dan Israel, itu yang namanya pertentangan atau konflik. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Waduh. Apa bedanya simpati dan empati? Simpati dan empati. Simpati dan empati. Simpati dan empati ini pengertiannya hampir sama, yaitu merasakan seolah-olah apa yang dirasakan oleh orang lain. Bedanya kalau empati itu sampai kita action ya. Contohnya kalau ada yang minta-minta atau pengemis gitu ya, kalian ikut merasakan penderitaan si pengemis itu, tapi tidak memberikan uang, itu namanya simpati. Tapi kalau kalian sampai memberi ya, itu ada actionnya, itu yang namanya empati. Jadi bedanya itu antara simpati dan empati. Terus ada lagi? Saya bentuk kontraversi. Bentuk kontraversi. Nah, tadi ya contohnya apabila ada perselisihan atau beda pendapat antara dua individu atau dalam kelompok tetapi tidak sampai menghasilkan pertengkaran atau konflik. Itu namanya kontraversi. Sudah ya? Selanjutnya, karena kalian
tadi ada yang menonton video, ada yang membaca tulisan. Ini dibagi kelompok, ada beberapa macam lembar kerja. Silakan membentuk kelompok ya. Dimulai depan belakang ya. Ini sesuai 4 atau 5. Ini makanya satu buah batu semua. Makanya cuma satu buah tahun semua satu. Misalnya cuma pakai Satu. Ini ada lembar jawab, ada lembar tugasnya. Bagi yang sudah paham keseluruhan ya materi siswa, untuk L2 digunakan untuk siswa yang paham. Sebagian dari L3 adalah yang digunakan untuk siswa yang kurang paham atau membutuhkan bimbingan lanjutan. Silakan itu dikerjakan. Perkelompok ya. Nama kelompoknya.
time to begin the fourth lesson.
dipresentasikan terlebih dahulu. Kelompok yang lain menyimak ya dan memberi masukan yang tampil ya. Bagaimana penampilannya ya, tidak harus isinya benar atau salah. Diberi masukan misalkan penampilannya bagaimana, bagusnya apa penampilannya dan kurangnya apa. Yang mendapatkan L1 ya. Kalau kelompoknya tidak Nama saya Aja Asaduji. saya Muhammad Gandari, absen 24. Nama saya Tijaraman, absen 1. Nama saya bekerja di absen 17. Gambar pertama ini menunjukkan bentuk interaksi sosial kompetisi. Nah, terus deskripsikan gambar di atas kita tulisan gambar di atas menunjukkan persaingan antar individu mencapai tujuan yang sama, yaitu menjadi juara. Terus tuliskan pengertian dari bentuk interaksi sosialnya. Kompetisi adalah proses sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dari atas dan juga kelompok yang saling bertahan akibat adanya perbedaan kepentingan. Sekian pengertian dari bentuk interaksi sosial. Konflik adalah proses interaksi yang mengarah negatif seperti antara perorangan atau antara kelompok akibat adanya perbedaan kepentingan yang mendasar. Ya, ada masukan? Dari ya, jangan bertanya-tanya. Ya Mas, silakan. Jadi saya masukan dari saya sih nggak banyak-banyak ya. Pelafalan kalimat dari Mas dan Syafi'i mohon bisa diperjelas lagi. Iya. Tidak seperti itu saja dari saya. Oke, bocet. Ya, ini penampilannya sudah bagus ya, hanya tinggal pakai sepatu. Kira-kira ini memakai sepatu dan sabuk. Terus ucapannya jelas. Tidak untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Mas Raditya, absen 14. Saya Fiska Aulia, absen 36. Saya Dewi Faiza, absen 9. Saya Muhammad Hadi Aksaki, nomor 23. Oke, di sini permasalahannya itu ada permasalahannya di sini ada gambar orang yang sedang tawuran. Dan untuk pertanyaannya sendiri itu adalah pada permasalahan di atas, faktor apa yang dapat menyebabkan hal itu dapat terjadi? Jawaban yang kami dapatkan adalah biasanya hal tersebut terjadi karena adanya ketersinggungan antara dua pihak dikarenakan kesalahpahaman yang menimbulkan konflik tersebut. Nah, di bawahnya dikatakan solusi apa yang dapat kamu berikan. Kami memiliki solusi untuk lebih meminta penjelasan terlebih dahulu. Apakah yang mereka maksud sama dengan yang kita pahami. Nah, selain itu kedua pihak jangan mudah untuk tersinggung seperti itu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ada masukan? Kelompok?
Selalu cepat Pak. Ini rem. Terlalu cepat ya. Berarti kurangnya atau dianya. Oke, guys. Tidak bagus apa ya? Kalau dianya Bapak dalam menyampaikan suaranya sudah ya. Jadi dalam presentasi ya kalian pengucapan suaranya harus jelas dan suaranya yang lantang. Jangan terlalu cepat dan jangan lupa memakai sepatu. Tempat duduknya bisa kembali ya. Nah, sebelum kita simpulkan, ini ada oleh-oleh sedikit. Ada sedikit ice breaking ya. Kalian bisa berpasang-pasangan. Dua-dua gitu. Ya nanti kalau yang dia izin bisa bergantian ya. Bisa bentuk semua ya. Yaitu 1 sampai 20 bisa ya. Jadi kalian nanti berpasang-pasangan menghitung 1 sampai 20 bergantian antara lawan kalian ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang mengucapkan 20 itu yang menang. Bergantian dan yang mengucapkan itu boleh 2 angka, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, berarti saya 8, boleh 8, 9 dan seterusnya sampai angka 20, maksimal 2 ya, tidak boleh 3. Perlu disampaikan? Perlu. Sampai izin. Sini berdiri. Dimulai dari siapa? Kamu dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
14, 15, 16, 17, 18. 19, 20. Itu contohnya itu. Coba dengan teman Bang kalian dan ada teman terlebih dulu. Jangan dekat-dekat dan ada temannya ya. Kemudian dimulai bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yang keras itu lagi dilakukan. Yang ikan ya ada keluaran atau apalagi yang emas dan Zidan. Dan teman dulu. Mulai 1, 2, emas dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Itu kalau emas dulu. Kalau sudah dulu sekarang dibalik ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
melatih fokus ya, terus kekompakan ya, kecermatan ya, harus cermat ya, melatih itu. Terus kuncinya untuk meraih kemenangan apa kira-kira? Angka berapa? 17. Angka 17 ya. Kalian dapat angka 17 itu pasti menang. Coba aja kalian, kalau saya 17 ya misalkan, lawannya berapapun itu pasti menang. Saya 17, kamu 18, saya 19, 20. Saya 17, kamu 18, 19, saya tinggal 20. Jadi kalian ya sebelum memulai kompetisi ya itu dicari celahnya, strateginya bagaimana cara memenangkan ya. Jadi barusan adalah untuk mendapatkan angka 17 terlebih dahulu. Lanjut ke kesimpulan dari hari ini. Tadi tujuannya adalah untuk menjelaskan syarat terjadinya interaksi. Jadi interaksi sosial pengertiannya nanti apa? Salah satu bisa membacakan. Lanjut. Interaksi sosial pengertian dan syaratnya. Sosial adalah hubungan dua kali yang saling menguatkan dalam kehidupan individu atau lebih. Salah satunya adalah proses sosial dan komunikasi. Ya, itu ya pengertian dari interaksi sosial, hubungan tunggal dan syaratnya adalah kontak sosial dan komunikasi. Selanjutnya interaksi sosial asosiatif. Nah, biar pada pengertian dan jenisnya apa saja? Interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial ke arah yang positif dan dapat meningkatkan persatuan. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif antara lain sebagai berikut: A. Kerjasama, B. Akomodasi, C. Asimilasi, dan D. akulturasi. Ya, untuk interaksi asosiatif adalah hal yang positif dan mempererat persatuan. Ada 4 macam: kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial disosiatif. Pak Izul. Interaksi sosial disosiatif adalah interaksi sosial yang menuju ke arah ketenangan. Interaksi sosial ini antara lain seperti berikut. Yang pertama persaingan, yang kedua kontravensi, yang ketiga ketenangan Atau konflik itu ya, itu adalah interaksi sosial disosiatif. Ini materi pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya minggu depan berarti kalian membuat peta konsep dari materi interaksi sosial menggunakan tanpa. Kita bisa menggunakan paham ya? Baik, cukup sekian pada hari ini. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Mim. Waalaikumsalam Mas Nur. Gimana Pak, tadi sudah berjalan dengan lancar ya? Ya alhamdulillah ya. Ya berjalan dengan lancar pembelajarannya. Untuk tadi pelaksanaan pembelajaran yang Pak Mim laksanakan, bagaimana Pak Mim menilai proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan? Proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk prosesnya dari kegiatan pendahuluan, kemudian inti dan bentuk, apakah menurut Pak Mim sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan? Ya sudah sesuai dengan modul pembelajaran yang sudah disiapkan. Nah, apa alasan Pak Mim menilai demikian? Ya karena dari modul yang sudah disiapkan, nah diterapkan dalam pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Boleh saya memberikan penilaian Pak ya? Iya, Terkait tadi observasi itu, kalau saya melihat dari modul ajar yang Pak Mim susun itu sudah
menurut saya secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan apa yang ditulis dan kompetensi yang ingin dikembangkan. Dari mulai awal itu pembukaan, pendahuluan, kemudian di intinya sudah menurut saya sudah berdiferensiasinya sudah muncul, kemudian di akhir juga Pak Mim sudah memberikan refleksi Pak ya, dan penugasan kepada siswa. Apakah setuju Pak dengan hasil amatan saya tadi? Iya Pak, sudah sepakat. Nah, untuk kedepannya apa yang perlu Pak Mim kembangkan lagi Pak? Yang perlu dikembangkan ya berarti nanti untuk lebih mematangkan untuk persiapan di pembelajaran selanjutnya supaya dapat diterapkan dalam materi-materi selanjutnya. Untuk yang mungkin yang masukan dari saya Pak ya, untuk terkait observasi tadi bahwa di penugasan terakhir itu mungkin perlu dijelaskan kembali kepada anak terkait dengan jatuh tempo waktunya atau durasi waktu yang harus dikerjakan dan kapan pengumpulannya dan sebagainya, rubrik yang mau diberikan ke siswa itu anak bisa tahu, jadi mereka bisa mempersiapkan. Oh ya, penilaiannya lebih jelas lagi. Apakah Pak Mim setuju Pak dengan masukan tadi? Kemudian dari yang sudah Pak Mim lakukan tadi, performa apalagi ya Pak yang mau ditingkatkan? Ya, performa yang ditingkatkan berarti ini lebih ke minat siswa itu supaya guru-guru itu paham dengan apa yang diinginkan siswa supaya pembelajarannya maksimal Pak, karena tidak semua siswa profil belajar atau minat belajarnya itu sama. Intinya Pak Mim ingin ya bahwa pembelajaran yang dilaksanakan itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya, yang tentunya dalam kelas itu bermacam-macam. Ya, terima kasih Pak Mim atas waktunya. Pembelajaran sudah dilaksanakan, kita sudah bisa observasi bersama Pak ya, terkait pembelajaran yang Pak Mim lakukan tadi. Terima kasih. Dari saya sangat luar biasa sekali Pak Mim sudah melaksanakan pembelajaran dengan optimal di kelas ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.